Oke, kita lanjut pembahasan soal KSNK Ekonomi 2021. Sekarang kita masuk ke pembahasan 42 sampai nomor terakhir 50. Kita mulai dari nomor 42 dulu, ini masuk soal akuntansi. Ibu Ani pemilik laundry bersih mengambil uang tunai sebesar 300.000 untuk biaya sekolah Ali anaknya. Jika transaksi tersebut dicatat laundry bersih sebagai beban operasional, maka pencatatan tersebut adalah titik. Nah, ini jawabannya yang A ya, salah karena melanggar konsep entitas. Karena kenapa? Di akuntansi ada namanya konsep business entity atau entitas bisnis. Maksudnya itu si pemilik, entitas pemilik dan entitas bisnis itu harus dipisah, nggak boleh jadi satu. Itu. Jadi kalau misalkan Bu Ani ini ngambil duit laundry perusahaan untuk apa namanya untuk biaya sekolahnya, maka dia itu nggak boleh nyatetnya sebagai bagian dari perusahaan karena kebutuhan biaya sekolah itu kan kebutuhan atau keperluannya si Ibu Ani kan, bukan keperluan dari perusahaannya gitu. Jadi dia harus nyatetnya seharusnya prive namanya prive pada kas sebesar 300.000, bukan dicatat ke beban operasional karena itu salah. Jadi jawabannya yang A. Terus nomor 42, ada buku besar ekuitas dalam format account terlihat seperti di bawah ini. Berdasarkan informasi di atas, maka A dan B adalah nilainya yang ini dan yang ini. Nah, kalau di buku besar, kalian harus tahu dulu saldo normal itu di mana. Saldo normal debit modal atau ekuitas itu ada di saldo normalnya adalah kredit kan. Nah, kredit itu kan yang sebelah kanan. Berarti yang bagian sini itu kredit, sini kredit, yang ini debit. Nah, berarti kalau saldo normalnya kredit, maka modal itu bakal meningkat di sisi kredit gitu. Dan yang di sisi debit berarti lawannya dia bakal mengurangi modal. Nah, berarti yang B itu adalah akun atau kondisi yang menyebabkan peningkatan modal, yang A itu kondisi yang menyebabkan pengurangan modal. Nah, modal itu berkurang salah satunya karena apa? Karena prive itu. Berarti yang A itu adalah prive. Nah, berarti ada kemungkinan dua jawaban nih yang sebenarnya rugi juga bisa sih. Rugi juga bisa. Tapi kita lihat dulu. Kalau yang A atau rugi. Kalau yang A, prive dan rugi salah kan berarti. Karena baru prive itu justru yang bagian A juga. Berarti yang pilihan A salah, terus yang B prive dan laba bersih. Nah, laba bersih ini dia kan menyebabkan peningkatan modal. Berarti dia juga bisa dimasukin ke kategori yang B gitu. Berarti bisa juga laba bersih. Oke, kita simpan dulu nih, kita cek yang lain. Yang C prive dan juga prive periode sebelumnya dan laba periode berjalan. Nah, ini salah karena dia bilang prive periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya harusnya dia nyatetnya di buku besar sebelumnya, bukan di buku besar yang ini. Berarti salah. Terus yang D, rugi berjalan dan prive periode sebelumnya, ini sama aja ke yang A aja udah salah, apalagi yang D. Terus yang E, laba periode sebelumnya, ini salah kan? Karena laba itu taruhnya di kredit gitu. Ya udah, karena dari semua ini yang kemungkinan benar adalah yang B doang gitu. Yang A itu adalah prive dan B itu adalah laba periode berjalan. Jadi jawabannya yang B. Terus nomor 44, jika perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 2 miliar pada 31 Desember 2020 dan 1 miliar akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang, penyajian pada laporan keuangan per 31 Desember 2020 adalah, nah, jadi utang jangka panjang dan utang jangka pendek itu ada perbedaan. Kalau utang jangka pendek itu dia di bawah setahun biasanya. Terus kalau utang jangka panjang dia di atas 1 tahun. Nah, utang jangka panjang ini kan yang 2 miliar nih, ya kan? Nah, utang jangka panjang itu bisa aja berubah jadi utang jangka pendek. Kalau misalkan dia jatuh temponya berubah. Gitu. Misalkan kayak yang 2 miliar ini. 2 miliar ini jatuh temponya misalkan masih, ini kan dia transaksinya terjadi di 2020. Nah, bisa aja, berarti kalau misalkan jangka panjang, misalkan dia jatuh tempo di tahun 2023 atau 2024 gitu.
Nah, tapi 2 miliar ini bisa aja jadi utang jangka pendek kalau misalkan ada bagian dari 2 miliar ini yang jatuh tempo ini tahun depan. Nah, kayak contohnya yang dibilang tuh. Dan 1 miliar akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Berarti di tahun 2021. Itu berarti sekarang utang jangka pendeknya itu tinggal 1 miliar dan utang jangka panjangnya berarti dikurang 1 miliar juga. Itu berarti yang jawaban yang benar adalah yang C. Utang jangka panjangnya 1 miliar dan utang jangka pendeknya 1 miliar juga. Nah, nomor 45 sampai nomor 50 ini udah masuk materi yang lain gitu. Kalau aku lihat materinya tentang badan usaha. Jika seorang nomor 45, jika seorang ingin membuat usaha pembuatan mebel dengan modal dari utang bank, maka usaha yang paling cocok dengan bentuk usaha ini adalah kalau di kunci jawaban dia adalah perseorangan karena dibilang itu seorang ingin buat usaha pembuatan mebel karena biasanya kalau buat mebel itu dia sifatnya perseorangan gitu. Terus juga nanti dia baru bayar orang gitu. Tapi memang agak susah juga untuk dapat modal dari utang bank itu kalau misalkan dia perseorangan, kecuali kalau memang orang itu punya track record bisnis yang bagus sebelumnya. Tapi kalau ngeliat dari kunci itu 45 yang A, tapi aku juga kurang tahu secara persis kenapa jawabannya yang A. Gitu. Terus nomor 46, bentuk usaha berikut ini adalah yang paling cocok untuk jasa pengacara dengan beberapa pengacara bergabung. Oke, dia itu bilang beberapa pengacara itu bergabung dalam usaha ini. Gitu. Berarti dia itu kayak pengen bentuk grup atau kayak persekutuan gitu. Nah, persekutuan ini bisa kebagi jadi dua, bisa firma, bisa CV gitu. Jadi jawabannya yang B, karena dia bilang beberapa pengacara bergabung gitu untuk bangun satu bisnis yang sama. Jadi jawabannya yang persekutuan atau yang B. Terus nomor 47, jenis usaha yang menentukan jumlah anggotanya minimal 20 orang dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya itu ada di kata terakhirnya, frase terakhir, kesejahteraan bersama. Ya, kesejahteraan bersama itu berarti ngomongin koperasi itu. Terus 20 orang minimal itu koperasi primer. Jawabannya yang E nomor 47. Terus nomor 48, jenis koperasi berikut bisa digolongkan ke dalam jenis koperasi primer, yaitu koperasi. Nah, koperasi pusat, koperasi gabungan, koperasi induk itu dia itu levelnya itu ada di atas koperasi primer, berarti nggak bisa digolongkan sebagai jenis koperasi primer. Berarti yang A, B, dan C itu salah. Nah, antara yang sekunder dan serba usaha. Kalau sekunder ini kayaknya kayak cuma tambahan doang gitu, nggak ada istilah persisnya apa, berarti juga salah. Nah, jawaban yang benar tuh yang D, maksudnya itu kan jenis usaha itu ada banyak, ada usaha koperasi itu ada banyak, ada koperasi serba usaha, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Nah, itu tuh merupakan contoh dari jenis koperasi yang primer. Gitu. Nanti koperasi primer itu kayak nomor 49, koperasi primer itu kalau digabung ada 5 koperasi digabung, itu nanti jadi koperasi pusat. Baru nanti di atas koperasi pusat ada koperasi gabungan, terus ada koperasi induk. Jadi jawaban yang 48 itu yang D, yang nomor 49 itu yang A. Terus nomor 50, suatu usaha berbentuk persekutuan akan membagikan keuntungan pada para sekutu sesuai dengan proporsi. Maksudnya di sini tuh sekutu yang CV. Kalau CV itu dia sifatnya pembagian keuntungannya itu berdasarkan akte pendiriannya gitu. Jadi kayak perjanjian. Nanti kan CV itu ada dua sekutu. Yang pertama itu sekutu aktif. Sekutu aktif itu yang nggak kasih modal tapi dia yang jalin usaha. Terus ada sekutu pasif. Sekutu pasif ini ya kasih duit tapi dia nggak jalin usaha gitu. Nah nanti lewat akte pendirian dia itu ngatur gitu berapa proporsi buat sekutu aktif, berapa proporsi sekutu pasifnya. Ini jawaban yang E itu 50. Oke. Mungkin itu aja pembahasan soal KSNK Ekonomi 2021 dari nomor 1 sampai nomor 20 sampai nomor 50. Nah, aku saranin kalau kalian terakhir cuma nonton yang di video ini, aku saranin tonton dari awal karena ada penjelasan yang saling berkaitan gitu satu sama lain gitu. Mungkin memang ada juga dari channel lain, tapi aku usahain kalau bisa kalian tonton dari channel aku dari awal karena penjelasannya itu sifatnya continue gitu. Jadi ada keterkaitan satu sama lain. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2021. Semoga bermanfaat buat kalian, buat aku juga. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar bisa terus bahas soal buat kalian.
Nanti kalau misalkan aku udah dapet soal KSNP yang 2021 atau kalian udah punya, kalian bisa kirimin ke IG aku. IG aku tuh atau Twitter, usernya sama. Gimana tulis at ya? At mhmd.dugi. Atau kalian bisa kirim ke line aku. ID line aku itu mdugi 253. Kalian bisa kirim ke sini kalau misalkan kalian punya soal KSNP-nya. Oke? Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Thank you guys.